1. Apa yang terjadi pada botol A? Pada botol A, ukuran balon tidak mengalami perubahan sejak awal hingga 30 menit kemudian. Larutan dari awal berwarna coklat dan berubah pada 15 menit hingga 30 menit menjadi warna kuning pucat. Tidak memiliki gelembung gas dan aroma menyengat baru muncul pada 15 menit hingga 30 menit. 2. Apa yang terjadi pada botol B? Pada botol B, ukuran balon membesar pada 15 menit dan lebih besar lagi pada 30 menit. Larutan dari awal berwarna coklat dan berubah pada 15 menit hingga 30 menit menjadi warna coklat pucat. Memiliki gelembung gas yang cukup banyak dan aroma menyengat baru muncul pada 15 menit hingga 30 menit. 3. Apa yang terjadi pada botol C? Pada botol C, ukuran balon yang membesar pada 15 menit dan menjadi sangat besar di 30 menit. Larutan awal berwarna coklat dan berubah pada 15 menit hingga 30 menit menjadi warna coklat pucat. Memiliki gelembung gas yang sangat banyak. Aroma yang menyengat muncul pada 15 menit dan menjadi sangat menyengat pada 30 menit. 1. Apa fungsi ragi dan glukosa dalam larutan di botol B dan C? Fungsi ragi adalah pelaku respirasi anaerob, ragi Saccharomyces atau jamur, yang berfungsi mengubah glukosa menjadi etanol atau fermentasi alkohol. Fungsi glukosa adalah sebagai substrat atau bahan baku fermentasi alkohol atau respirasi anaerob. 2. Apakah terjadi perubahan secara signifikan pada larutan di botol A, B, dan C selama percobaan? Jelaskan alasannya. Pada botol A tidak mengalami perubahan yang signifikan. Larutan A tidak mengalami fermentasi dan tidak memiliki gelembung gas. Hal ini disebabkan karena tidak ada glukosa dalam larutan. Pada botol B mengalami perubahan cukup signifikan. Larutan B mengalami fermentasi dan memiliki gelembung gas yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena dalam larutan memiliki glukosa yang cukup untuk melakukan fermentasi. Pada botol C mengalami perubahan yang sangat signifikan. Larutan C mengalami fermentasi dan memiliki gelembung gas yang sangat banyak. Hal ini disebabkan karena dalam larutan C memiliki glukosa yang lebih banyak dari larutan B untuk melakukan fermentasi. 3. Apakah terdapat gelembung gas pada larutan A, B, dan C? Manakah yang lebih banyak? Gas apa yang terbentuk? Larutan B dan C memiliki gelembung gas, tetapi larutan A tidak memiliki gelembung gas. Larutan C memiliki gelembung gas yang lebih banyak di antara larutan lainnya. Gas yang terbentuk adalah karbon dioksida. 4. Mengapa balon pada botol B dan C mengembang? Besar mana mengembangnya balon pada botol B atau botol C? Mengapa itu bisa terjadi? Karena pada botol B dan C terdapat gula atau glukosa yang cukup untuk bereaksi dan menghasilkan gas karbon dioksida dan membuat gelembung menjadi mengembang. Balon yang lebih besar mengembangnya pada botol C karena gula yang diberikan lebih banyak. 5. Bagaimanakah bau atau aroma pada larutan A, B, dan C setelah balon dibuka? Apa yang menyebabkan timbulnya bau tersebut? Larutan pada botol A memiliki aroma yang sedikit menyengat. Larutan botol B dan C memiliki aroma yang lebih menyengat. Bau atau aroma ini disebabkan proses fermentasi alkohol yang menghasilkan etanol dan karbon dioksida. 6. Proses metabolisme apakah yang terjadi dalam percobaan tersebut? Respirasi anaerob berupa fermentasi alkohol. 7. Apakah makanan yang dibuat dengan memakai ragi mengandung alkohol? Mengapa? Iya, karena ragi menghasilkan karbon dioksida dan etanol sebagai hasil dari fermentasi. Kesimpulan. 1. Pada botol A berisi larutan ragi saja akan menghasilkan endapan dan tidak memiliki gelembung. Pada botol B dan C yang berisi larutan memiliki ragi dan gula akan mengalami fermentasi dan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. 2. Jadi proses fermentasi larutan ragi dan gula terbukti menghasilkan etanol dan gas karbon dioksida. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aroma yang menyengat dan gelembung gas yang banyak sebagai hasil fermentasi. Semakin banyak ragi yang mengandung gula, semakin banyak pula dihasilkan gas karbon dioksida.